Nggih, Bapak Ibu 5 menit malih nggih Bu Eko nggih. Anggotanya Bu Eko ada berapa, Bu? Pak Robert, suara saya lancar ya, Pak? Lancar, Bu. Oke, siap-siap. Ini kita sambil nunggu, saya yang ngemil-ngemil dulu lah. Nggih, Ibu, saya menunggu instruksi mawon. Sudah siap kita mulai? Baik. Nggih, Mas. Suara saya terdengar dengan jelas nggih. Nanti kalau ada yang tidak jelas terkait dengan audio, mohon Bapak Ibu dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bu. Sugeng Enjang, Bapak Ibu sedanten yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kelandungan 2, Ibu Eko Pujiastuti MPD, beserta Bapak Ibu guru dari SD Negeri Kelandungan 2, Ngrampal, Sragen. Bapak Ibu perkenalkan, saya Ayub Suraningsih, akrab disapa Bu Ayub, Miss Ayub, Mbak Ayub. Nah, monggo nanti nyamannya pripun. Kebetulan saya sebagai fasilitator sekolah penggerak dari dampingan saya SD Negeri Kelandungan 2. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang. Salam kenal, kagem Bapak Ibu sedanten. Alhamdulillah, senang sekali saya pada hari Sabtu ceria ini berkesempatan hadir melalui Zoom dan kepanggih Bapak Ibu sedanten untuk sharing-sharing terkait dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat G. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf, sedianya kemarin pagi saya bergabung dengan Bapak Ibu, namun dikarenakan ada agenda tugas dadakan, jadi saya izin matur ke Bu Eko dan alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini Bapak Ibu. Nah, kemarin IHT-nya sudah mulai nggih untuk SD Negeri Kelandungan 2 nggih. Nggih. Keren sekali. Saya pengen kenalan dulu dengan Bapak Ibu
karena saya kenalnya itu baru selain dengan Ibu Eko, dengan Bu Enita dan juga Pak Robert sebagai peserta pelatihan komite pembelajaran kemarin, peserta PKP. Nah, monggo ini ada 3 ibu yang lain. Monggo kenalan dulu, ini Bu Heni Lasmana nggih, Bu Heni nggih. Belum masuk suaranya. Pun masuk dereng, Bu. Nggih, sampun. Pripun perkenalkan, nama saya Heni Lasmana sebagai wali kelas 2. Sebagai wali kelas 2, Bu. Oh, nggih, Bu Eni nggih, guru kelas 2 nggih. Salam kenal nggih Bu Eni nggih. Nggih. Menika enten Bu Adelina, namun atau tidak menggunakan VB saja, itu tidak terlihat wajahnya, atau yang Ibu yang di layarnya di bawah Rien. Monggo Ibu. Selamat pagi Bu Ayu. Oke, pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Adelina. Saya di SD Klandungan 2 sebagai wali kelas 5, Bu. Oke, salam kenal Bu Adel. Monggo Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan Bu, nama saya Mulyani, wali kelas guru mapel PAI Bu. Oh, nggih. Rangkep apa guru kelas 2. Soalnya enggak ada gurunya sini kira. Mohon maaf tadi lumayan terputus-putus suaranya, saya belum mendengar dengan jelas. Ibu sinten Ibu? Bu Sri Mulyani Bu. Bu Sri nggih, Bu Sri Mulyani nggih. Nggih, Bu Sri. Oh, nggih, salam kenal Bu Sri. Mapel PAI Bu. Oke, monggo ini yang baru bergabung nih ada Pak Robert. Jadi di sini Pak Robert yang ganteng nggak sendirian, ini ada saingannya. Oh, itu Mas Sidik Bu, Pak Sidik, laptopnya nggak bisa, jadi saya pakai akun yang satunya lagi. Oke, monggo diperkenalkan Pak Sidik. Waalaikumsalam Pak. Oke, mohon maaf suaranya kurang jelas Pak Sidik nggih, kelas 3 nggih. Oh, olahraga. Oh, nggih. Salam kenal nggih Bapak Ibu sedanten. Berarti Bu Enita kelas 6. Tadi yang belum disebutkan kelas 6. Bu Enita kelas 1 ding ya. Ya, Bu Enita kelas 1. Pak Robert berarti kelas berapa, Pak? Kelas 6 Bu. Oh iya, kelas 6. Nggih, Bapak Ibu sedanten, salam kenal nggih, santai mawon, kita sharing-sharing bersama saja. Baik, Bapak Ibu, izin matur sebagai salah satu sekolah penggerak SD Negeri Klandungan 2
adalah salah satu sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini yang seperti apa? Tentunya mungkin Bapak Ibu sudah perso, sekolah penggerak menjadi katalisator dan juga contoh pionir bagi sekolah-sekolah lain yang belum menjadi sekolah penggerak dalam melakukan implementasi kurikulum merdeka. Pada tahun pertama ini, implementasi kurikulum merdeka hanya dilakukan untuk 2 kelas saja, yaitu kelas 1 dan kelas 4 ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin mulai kegiatan pada pagi hari ini. Jadwal pertama saya itu terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya mulai terkait materi saya ingin sharing, ngobrol dulu, diskusi dulu dengan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui sejauh ini, sampai detik ini, terkait dengan kurikulum merdeka itu. Saya mulai dari Bu Heni, bisa sharing dulu Bu Heni. Kurikulum merdeka nggih. Jadi siswa itu bisa mendatangi data-datanya masing-masing. Pak Robert, mohon maaf, barangkali bisa dibantu audionya, kok saya kurang jelas ya Pak Robert ya, menerima di sini ya Pak. Karena filenya dan kenalnya baru Pak Robert, jadi apa-apa Pak Robert ini ya. Oke, monggo Bu Eni. Kurikulum merdeka, kurikulum itu adalah merdeka belajar, di mana siswa dapat menjalani minat dan bakatnya. Oke, baik. Kalau Bu Adel, pripun Bu Adel? Yang bersama punya budaya saya itu kurikulum merdeka itu merdeka belajar siswa, di mana minatnya dari siswa. Oke, baik. Sebelumnya saya sampaikan jaringannya atau pripun nggih, barangkali audionya saya lumayan terputus-putus gitu, tapi sedikit banyak sudah bisa mendengar. Bu Sri, monggo Ibu. Ya Ibu. Nggih. Kalau menurut saya, kurikulum merdeka itu pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nggih, baik. Terima kasih. Pak Sidik, pripun Pak Sidik yang Pak Sidik ketahui terkait dengan kurikulum merdeka? Pak Robert, audionya Pak Robert. Ibu. Nggih. Matur nuwun Pak Robert. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Sidik. Monggo. Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu menggali potensi anak. Gitu Bu Ayu. Oke, baik.
Bapak Ibu, kalau kita mempelajari atau mengenali terkait dengan kurikulum Merdeka, ada peraturan yang Bapak Ibu dapat gunakan sebagai panduan utama. Jadi, kalau menurut saya, Bapak Ibu semua ini wajib print ini dan juga membawanya kemana-mana gitu, supaya kalau misalnya ada kendala, wah dilihat dulu di kitab suci, di buku panduan ini terkait dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa. Jadi dasar pelaksanaan dari kurikulum Merdeka adalah keputusan Menteri, keputusan Mendikbud nomor 56/M/2022. Jadi ini sangat fresh, baru tahun 2022, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu dapat gunakan sebagai panduan utama dalam IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pagi hari ini saya akan coba untuk menyampaikan terkait dengan isi dari Kemdikbud ini, Kemdikbud 56 ini. Oke, saya akan share screen dulu. Ini udah sampai juga. Jadi kurikulum Merdeka ini dimaknai, dikenali sebagai pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Jadi betul-betul baru. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin sharing kembali dengan Bapak Ibu. Sebenarnya kok kurikulum 2013 ini diubah ke kurikulum Merdeka. Kalau tadi saya sudah mendapatkan sharing dan diskusi dari Bapak Ibu terkait dengan apa itu kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu ketahui. Kemudian sekarang saya ingin coba berdiskusi dengan Bapak Ibu, mengapa kok ada sih perubahan kurikulum, kira-kira kenapa gitu. Nah, saya mulai dari yang terakhir tadi Pak Sidik, monggo Pak Sidik. Kenapa kira-kira kok kurikulumnya ini diganti, ini kenapa menurut Pak Sidik, Pak? Pak Sidik nggak perlu itu apa namanya tanya-tanya, dijawab aja menurut Pak Sidik nggak apa-apa Pak. Nanti aja Pak Sidik, nanti nggak diminta push up Pak Sidik. Audionya sedikit tersendat nggih, Bapak Ibu nggih jaringannya nggih. Sesuai dengan perkembangan zaman, Ibu. Ngapunten. Nggih. Kalau Bu Heni, pripun Bu Heni? Kira-kira kenapa sih kurikulum kok dirubah? Oke, baik. Bu ini barangkali apa headsetnya atau pripun nggih audionya kurang jelas. Oke, jadi Bapak Ibu, saya mulai kurikulum itu apa dan bagaimana. Sebenarnya sampai hari ini itu tidak ada definisi yang khusus terkait dengan apa itu kurikulum. Kurikulum ini dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan.
Program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Nah, di sini ada teori terkait dengan kurikulum. Kalau kita berbicara terkait dengan kurikulum itu pasti tidak lepas dengan teori, Bapak Ibu. Dan teori itu kan membosankan, bikin ngantuk, tapi kita harus telan ini. Jadi dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum ada 4 komponen kurikulum: tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Nah, di sini komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. Kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu kita garis bawahi, yaitu kompetensi apa yang dimiliki oleh murid sebagai proyeksi masa depan. Dan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid tersebut. Maka murid atau peserta didik ini sebagai acuan atau core dari kurikulum itu sendiri, di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantungnya. Nah, di sini peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Sementara fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu sebagai panduan dalam proses belajar murid. Nah, di sini perubahan kurikulum itu diperlukan karena perubahan zaman, seperti yang disampaikan oleh Pak Sidik tadi. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum merdeka dirasa perlu untuk segera diimplementasikan karena zaman sekarang berbeda, sudah banyak perubahan. Apalagi kita mengalami pandemi global selama kurang lebih 2 tahun. Jadi di sini kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Nah, ini adalah hal baru di dalam kurikulum merdeka. Adanya penekanan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan value pada peserta didik. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi, menuju pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dilihat dulu terkait dengan keadaan sekolah. Di mana sekolah itu berada? Apakah di tepi pantai, di tengah-tengah perkebunan, di tengah perkotaan? Ketika PKP, kebetulan saya mendampingi 5 sekolahan. Nah, dari proses PKP tersebut,
saya mendapatkan bahwa antara satu sekolah dan sekolah yang lain itu memiliki kondisi yang berbeda, terutama disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau Bu Eko itu sering menyebut SD kami itu Dewan Dekat Bengawan. Nah, dampak dari Dekat Bengawan itu ada perubahan-perubahan sosial. Oh, peserta didiknya seperti ini. Kemudian SD yang lain itu Bu, mayoritas dari orang tua dari peserta didik kami itu adalah TKI, jadi peserta didiknya tidak ada orang tua yang menunggui. Nah, itu juga ada dampak sosialnya. Kurikulum perlu diadaptasi sebagai bentuk adaptasi dari lingkungan dan ekosistem sekolah, perbedaan-perbedaan seperti itu. Ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Nah, satuan pendidikan SD Bapak Ibu nanti juga wajib untuk memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan, atau kita biasa menyebutnya dengan KOS. Jadi wajib nanti SD Kelandungan 2 memiliki KOS baru. KOS ini adalah dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, sekarang kita masuk pada struktur kurikulum merdeka. Ini semuanya lengkap ada pada keputusan Mendikbud 56/M/22 tadi, Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran dengan paradigma baru yang dilaksanakan melalui kurikulum merdeka ini memuat 3 hal utama, yaitu program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau biasa disingkat dengan P5. Yang pertama, program intrakurikulernya, mata pelajarannya. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal, jika memang ada di satuan pendidikannya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini dikenal dengan istilah fase. Ini hal yang baru juga, Bapak Ibu. Jadi satu fase itu adalah 2 tahun ajaran. Jadi kalau di pendidikan dasar, di sekolah dasar itu fase A, kelas 1, kelas 2, fase B, kelas 3, kelas 4, fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi ada fase A sampai fase C untuk pendidikan dasar di sekolah dasar. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Ini untuk intrakurikulernya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A, tapi bukan berarti tidak belajar IPA dan IPS. Pada fase A, muatan pelajaran IPA terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Nah, ini hal baru untuk program intrakurikulernya atau mata pelajarannya. Kalau ekstrakurikuler disesuaikan dengan kapasitas dan minat karakteristik murid serta
paling utama adalah pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi goalnya di dalam kurikulum Merdeka ini adalah satuan pendidikan wajib untuk memiliki dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Implementasi kurikulum Merdeka dapat dikatakan berhasil apabila sekolah dapat menerapkan dan melaksanakan mengembangkan P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bu, ini sinyal teman-teman hilang semua. Oke. Ya Ibu, sinyalnya agak susah ini keluar masuk. Oh nggih. Nggak apa-apa Bu Enita, ini recordingnya masih tetap ada kok. Gitu. Tapi kalau di Zoom ini ada 6 partisipan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluar masuk nggih, mboten napa-napa. Atau barangkali karena menggunakan Zoom ya, jadi Zoom itu kan lumayan berat. Nanti mungkin besok menggunakan Google Meet juga tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi goal utama di dalam proyek di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini adalah pelaksanaan P5 oleh satuan pendidikan. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan penguatan profil pelajar Pancasila melalui 7 tema ini: gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewirausahaan. P5 ini dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memiliki alokasi waktu sendiri dan tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Assessment yang dilakukan pun berfokus pada ke-6 dimensi P3, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita tengok di dalam Kepmen 56, di sini jelas instruksinya Bapak Ibu terkait dengan alokasi minimal untuk pelaksanaan proyek P5. Nah, Bapak Ibu dapat langsung cermati di dalam Kepmen ini. Nah, struktur kurikulum untuk SD adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel 1 alokasi waktu. 1 tahun itu 36 minggu dan 1 JP itu sama dengan 35 menit. Nah, ini sudah ada tabelnya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu langsung saja berpedoman pada tabel ini. Jadi selama 1 tahun ajaran, ini ya alokasi waktu 1 tahun ajaran, 2 semester, itu proyek penguatan profil Pancasila sebanyak 252 jam pelajaran. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pembelajarannya. Nah, ini nanti kita lebih dalam di P5 saja. Ini hanya saya tunjukkan sepintas saja nggih pada Bapak Ibu. Hubungannya itu yang mana? Ini saya lanjutkan dulu di struktur kurikulum Merdeka.
Oke, tadi kita sudah sampai sini. Kemudian selain terkait dengan P5, di sini ada assessment atau penilaian. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan merasakan terkait dengan assessment ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi di sini terkait dengan assessment, assessment merupakan proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik, dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini terkait dengan alokasi waktu. Alokasi waktu di dalam merancang jadwal pelajaran, nanti Bapak Ibu akan mengenal 3 metode. Metode reguler yang paling umum digunakan, yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Kemudian ada metode blok, dan juga model kolaborasi. Ini adalah 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi. Perangkat ajar di dalam kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini bukan hanya melalui buku teks, tetapi juga menggunakan media lain seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak atau digital. Struktur kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan pedoman yaitu Kepmen 56 ini. Baik, sekarang saya masuk ke diskusi lagi pada Bapak Ibu sedikit saja. Kalau tadi sudah Pak Sidik sama Bu Heni, nah sekarang saya ke Bu Adel nih. Bu Adel, kalau saya ada pertanyaan, apa sebenarnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran? Nah, monggo Bu Adel. Ya, menurut saya peran kurikulum itu sebagai pedoman guru kita sebagai pemateri atau fasilitator dalam menerapkan pembelajaran atau membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sebagai acuan bisa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adel karena masih sangat muda ya Bu gurunya ya. Oke. Montuan ya Bu. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan saja, cukup Bu Adel saja yang menyampaikan terkait dengan curah pendapat tadi. Jadi apa sebenarnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran? Yaitu yang pertama sebagai panduan dan acuan untuk proses pembelajaran. Antara lain untuk mengetahui apa tujuan belajar murid, kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini dan proyeksi masa depan. Di dalam kurikulum juga wajib termuat metode bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut.
Atau di dalam IKM ini kita mengenal nanti ada namanya modul ajar. Nah, metode cara mencapai kompetensi tersebut lengkap termuat di dalam modul ajar. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, panduan pedagogik atau pembelajaran? Apa saja prinsip-prinsip asesmen yang perlu diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung? Ketika kurikulum berubah, apa saja implikasi yang mengikutinya? Nah, ketika kurikulum berubah, ini implementasi yang mengikutinya adalah arah perubahan struktur kurikulum beserta komponennya. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, kompetensi dan value apa yang akan dikembangkan sebagai tujuan dari pembelajaran, bagaimana cara atau prinsip pembelajaran yang perlu dilakukan, bagaimana cara atau prinsip assessment yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan adaptasi kurikulum untuk satuan pendidikan masing-masing, yang kontekstual dengan satuan pendidikan dan kebutuhan muridnya. Oke, nah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan coba buka forum diskusi dengan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau dieksplorasi lebih dalam terkait dengan pengantar kurikulum Merdeka ini, monggo kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Silakan. Oke, Ibu. Bayu, Bu Enita, monggo. Bu Enita ini saya baru berkesempatan menyampaikan di forum ini karena juga dalam kurikulum Merdeka kan kita harus saling menjaga. Kalau di PKP itu kan ada 15 peserta dari 5 SD. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kan semuanya semuanya baik lah gitu. Tapi Bu Enita ini, Bu Eko ini salah satu menurut saya peserta PKP yang paling top. Tripun Kak. Tentu saja selain Bu Eko gitu. Jadi peserta PKP dari 5 SD saya itu SD yang paling top itu adalah SD Kelandungan 2. Nah, di bawah arahan Bu Eko tentu saja, dan juga jadi ketika SD-SD yang lain itu drop, saya semangatnya itu saya dapatkan dari SD-nya Bu Eko. Nah, salah satu peserta yang top ini Alhamdulillah, terima kasih Bu. Salah satu peserta yang top ini Bu Enita ini. Gitu. PKP itu kan dilaksanakan lama ya, 6 JP, 4 JP. Tapi timnya Bu Eko, Bu Enita dan Pak Robert itu luar biasa dalam mengikuti PKP. Nah, ini bentuk apresiasi saya kepada timnya Bu Eko. Monggo Bu Enita, silakan. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya masalah asesmen dan raport. Di situ kan kita ada proyek, ada apa itu asesmen yang biasa. Nanti untuk penilaiannya Ibu, kita kan biasanya K13 itu ada daftar nilai. Itu kan per tema. Contoh K13 itu tema 1, 2, 3, 4. Nah itu di situ nanti ada KD-KD-nya. Nah terus nanti kita Pak waktu menerapkan kurikulum Merdeka ini nanti format daftar nilai itu seperti apa Ibu? Apa kita per mapel atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus untuk proyeknya itu ataukah pengganti seperti keterampilan? Nah, dan yang ketiga, nanti rapotnya, rapot untuk anak-anak, itu biasanya kan ada nilai, ada predikat, ada deskripsi. Nah, untuk rapot kurikulum Merdeka ini nanti seperti apa, Ibu? Oke. Satu lagi. Waduh. Maaf. Terus untuk kelas 6 kan itu biasanya kita mengambil nilainya itu kan dari kelas 4, 5, 6 semester awal untuk nilai anak daftar ke SMP itu Ibu. Nah kalau kurikulum 13 kita kan berjalan sampai tahun ini. Besok kan kita sudah berbeda.
Nah, nanti untuk penghitungannya, anak-anak kelas 6 itu rapotnya bagaimana, Ibu? Untuk SKL lah, istilah di Sragen itu SKL-nya untuk daftar ke SMP itu seperti apa? Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Enita. Saya coba untuk menjawab semuanya, nggih. Nanti kalau saya terlewat, Bapak Ibu diingatkan saja. Nah, ini tinggal 3 ya jaringannya ya, tapi nanti recordingnya ada, saya sambil melanjutkan saja nggih Bu Enita. Jadi pada tahun ini 3 fase di dalam sekolah dasar yaitu kelas 1 sampai kelas 6 yang wajib menjalankan IKM hanya kelas 1 dan kelas 4. Nah, artinya kelas selain kelas 1 dan kelas 4, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 itu menggunakan kurikulum K13 yang sudah berjalan. Jadi kalau terkait dengan SKL-nya nanti anak-anak bagaimana untuk daftar ke SMP, ya masih menggunakan kurikulum K13, tidak ada perubahan. Jika program itu tidak berubah, kelas 6 baru akan menjalankan IKM pada tahun ketiga program sekolah penggerak. Nah, demikian. Jadi untuk kelas 6 yang akan lulus itu kalau tidak ada perubahan informasi yang saya terima ya masih tetap menggunakan kurikulum K13 dengan format rapot serta kebijakan PPDB-nya juga masih sama mengikuti. Masih terkait dengan zonasi dan sebagainya tersebut gitu. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu nanti dampak pada lulusan Bapak Ibu IKM ini kan masih baru seperti apa. Nah, terkait dengan kelas 6 itu masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Jadi masih ada asesmen untuk kelas 6 yang baru akan lulus dan sebagainya yang sudah berjalan ini. Nah, kemudian terkait dengan rapot dari kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan program IKM ini gimana gitu. Salah satu hal yang kami coba terapkan dan transfer kepada Bapak Ibu di satuan pendidikan adalah terkait dengan tinggal kelas. Kemarin yang sempat menjadi perdebatan dan Bu, nanti gimana kalau semuanya naik itu gimana gitu kalau nggak boleh ada yang tinggal kelas gitu. Nah, itu tantangannya dari semuanya challenge-nya adalah demikian Bapak Ibu. Jadi salah satu hal yang diharapkan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, sekali lagi fokus pada tahun pertama ini adalah untuk kelas 1 dan kelas 4. Itu mereka tidak boleh tinggal kelas. Jadi semuanya harus naik itu untuk kelas 1. Jadi naik ke kelas 2, yang kelas 4 naik ke kelas 5. Nah, kalau ada betul-betul special case ini tidak benar-benar gawat, lalu kemudian tinggal kelas, apakah boleh? Memang peserta didiknya itu memang betul-betul special case gitu. Boleh. Jadi ketika satuan pendidikan memiliki keterangan pendukung yang kuat terkait dengan peserta didik tersebut yang tidak dimungkinkan untuk naik ke kelas, misalnya tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 1 semester penuh, ya artinya tidak, itu alasan yang sangat kuat. Atau barangkali misalnya amit-amit ya, peserta didiknya itu terlibat tindakan kriminal yang dia harus menjalani hukuman pidana atau ada betul-betul sanksi yang sangat fatal. Nah, itu memang kondisi yang sangat spesial. Itu dimungkinkan adanya tinggal kelas untuk peserta didik yang demikian. Memang untuk betul-betul yang sangat parah sekali gitu. Kita fokusnya untuk 1 tahun ini adalah pada kelas 1 dan kelas 4. Nah, terkait dengan
formatnya seperti apa. Rapot sekarang itu kan yang besar, terus kemudian tulisannya banyak itu nggih. Atau beberapa sekolah itu sudah menggunakan e-rapot. Itu. Jadi e-rapot itu tentu saja implementasi kan terkait dengan kondisi dari masing-masing satuan pendidikan nggih Bapak Ibu. Nah, kita misalnya SD Kelandungan 2 belum secara kondisi belum memungkinkan untuk penggunaan e-rapot, ya tidak perlu untuk penggunaan e-rapot gitu. Kalau terkait dengan formatnya itu dari pusat itu kami belum ada informasi Bu Enita terkait dengan format atau lembaran rapot itu seperti apa. Nah, nanti ketika program IHT ini selesai, fokus Bapak Ibu kan adalah pada perancangan KOS dahulu. Nah, nanti kemudian kita akan berjalan mulai pendampingan itu bulan Agustus. Nanti ada lokakarya untuk penyusunan media pembelajaran kembali. Nah, jadi nanti akan bertahap dan berkembang Bapak Ibu semuanya. Lokakarya tersebut hanya khusus untuk sekolah penggerak saja, seperti itu. Itu yang dapat saya bagikan pada Bapak Ibu semua terkait dengan pertanyaan dari Bu Enita tadi, ya, khususnya terkait dengan assessment. Kalau bisa itu ya dinaikkan semua, karena kita mengetahui kalau tinggal kelas itu tidak ada dampak signifikan terhadap perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Namun, sekali lagi dikembalikan pada kondisi peserta didik tersebut dan keputusan dari satuan pendidikan. Seperti itu, Bu Enita. Monggo Bapak Ibu yang lain atau Bu Enita barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali. Nggih, Ibu. Ini tadi kan Ibu Ayu bilang untuk kurikulum Merdeka itu kelas 1 sama 4. Untuk kelas yang lain kan belum. Berarti nanti kita membuat 2 kurikulum atau 1 kurikulum, Ibu? Nggih, ada 2 berarti Bu Enita. Yaitu K13 untuk selain 1 dan 4, dan 1 dan 4 itu khusus kurikulum Merdeka. Sebenarnya seluruh fase itu wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Namun apabila belum memungkinkan, kok terlalu berat ya pakai 6 kelas ini langsung pakai IKM, ya kan diberi alokasi kebijakan, 1 tahun pertama 2 kelas, tahun berikutnya nambah 2, lalu lengkap menjadi nambah 3 gitu. Jadi pada prinsipnya seluruh kelas dan seluruh sekolah baik yang terpilih menjadi sekolah penggerak maupun yang bukan sekolah penggerak itu wajib melakukan implementasi kurikulum Merdeka gitu. Jadi kebijakan untuk 1 tahun pertama 1 dan 4 ini adalah bentuk keringanan dahulu apabila dirasakan masih berat di dalam pengimplementasian IKM. Nah, salah satu hal yang pokok yang menjadi konsen adalah terkait dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang itu wajib dialokasikan sebanyak sekian JP tadi. Nah, itu boleh nggak sih kelas selain 1 dan 4 mengikuti? Boleh, namun utamanya adalah kelas 1 dan 4 yang dibebankan atau bahasanya yang diimplementasikan terkait dengan P5 ini. Gitu. Terkait dengan pengantar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan? Monggo, ini mendekati akhir. Kita ketemu lagi di hari Senin. Silakan Bu Heni. Untuk nilainya itu nanti pripun? Di K13 itu kan KKM-nya itu dibuat 3 dasar, kompleksitas, intensitas, dan daya dukung. Kalau untuk kurikulum Merdeka ini pripun? Dan untuk terkait akreditasi, tahun depan itu kan Kelandungan 2 akreditasi, lah nanti mempengaruhi mboten, Bu? Oke, baik.
Yang pertama, kalau terkait dengan penilaian assessment itu nanti kita masuk di sesi berikutnya Bu Heni gitu. Jadi utamanya di dalam penilaian IKM ini peserta didik itu nilai didefinisikan sebagai sebuah harapan. Jadi sebenarnya anak ini tuh tidak 8, tapi kita memberikannya 8. Karena harapannya anak ini dapat memenuhi angka 8 tersebut di dalam proses pembelajarannya. Itu. Jadi untuk kurikulum merdeka ini nilai itu tidak semata-mata hasil capaian belajar siswa, tapi juga nilai ini adalah sebagai bentuk harapan. Wah, sebenarnya belum grade 8, tapi diberikan nilai 8. Harapannya siswa ini akan memenuhi nilai 8 tersebut ketika lulus nanti. Nah, terkait dengan format yang tadi ditanyakan oleh Bu Anita juga, format rapot untuk kelas 1 dan 4 ini nanti seperti apa sih? Gitu. Nah, sementara belum ada informasi ke teknis yang sedetail itu, formatnya itu belum ada Bu Anita. Jadi assessment ini di IKM itu demikian, nilai sebagai harapan, karena selain belajar di program intrakurikulernya, mata pelajarannya itu anak kelas 1 dan 4 ini kan dibebankan untuk menjalankan P5. Nah, P5 tersebut juga salah satu value penilaian yang masuk gitu. Yeah. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Bu Eko masih tersekedap. Monggo Bu Eko. Ya, terima kasih. Ini untuk kurikulum itu Mbak Ayu, ini kita kan harus membuat 2 kurikulum. Kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Iya Mbak Ayu seperti itu? Nggih. Padahal nanti di dalam kurikulum itu kan harus komplit, berarti saya itu harus membuat visi, misi dan tujuan itu berbeda antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Iyalah. Ini yang saya tanyakan nanti untuk isi kurikulum itu kan meliputi semuanya. Tadi yang sudah ditanyakan ada KKM, itu kurikulum K13. Dan nanti kalau kurikulum Merdeka itu nanti kan sistemnya walaupun itu per tema itu Mbak Ayu, tetapi pelaksanaannya atau tesnya itu juga per bidang studi selama ini ya. Nah, jadi nanti saya akan membuat kurikulum itu juga akan saya buat per bidang studi seperti K13 dan kurikulum Merdeka itu sama. Apakah nanti hanya kita sisipkan yang P5 itu saja begitu Mbak Ayu? Terima kasih. Nggih, baik, matur nuwun Bu Eko. Jadi Bapak Ibu, SD Kelandungan 2 adalah sekolah penggerak, nggih. Nah, setelah IHT ini selesai, Bapak Ibu wajib menyelenggarakan workshop KOS, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, di dalam workshop tersebut, Bapak Ibu menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan dari SD Kelandungan 2, itu yang seperti apa. Jadi, di dalam PKP, Bapak Ibu kan sudah coba untuk membuat KOS. Nah, itu nanti disempurnakan saja KOS-nya. Ada visi misi, ada tujuan. Nah, itu KOS yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kemudian yang tadi Bu Eko sampaikan bingungnya, nanti ini per bidang studi, ini per kelas, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti identifikasi dahulu kelas 1
dan kelas 4 ini mata pelajarannya apa saja jadwalnya. Nah, untuk setiap bidang studi, untuk kelas 1 dan kelas 4, itu kan wajib ada modul ajarnya. Karena di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi RPP, silabus, adanya modul ajar. Ya. Tuh, jadi yang kelas 2 dan kelas 3, 5, 6, selain 1 dan 4, kalau misalnya mampu untuk membuat modul ajar, misalnya mau mencoba-coba latihan buat modul ajar, ya tidak masalah. Tapi apabila tidak, ya gunakan saja RPP di tahun sebelumnya dengan penambahan update-update sedikit. Nah, yang wajib menggunakan modul ajar ini sebagai acuan untuk setiap bidang studi adalah kelas 1 dan kelas 4. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kemudian Bu Eko, tadi kalau ditambahkan P5-nya saja, gimana Mbak, bisa atau tidak? Nah, untuk kelas 1 dan 4 kan format modul ajar itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengisikan saja sesuai dengan panduan dan format atau contoh modul ajar yang ada. Gitu. Jadi kita mengikuti template modul ajar yang sudah kita pelajari di TKP dan kita merujuk pada contoh-contoh modul ajar tersebut. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi memang kalau bisa sih semua kelas wah langsung IKM oke aja, tapi kan pasti ada tantangan. Nah, jadi kita melaksanakan 2 kelas dahulu. Ya. Oke. Ya, makasih Mbak Ayu. Nah, itu untuk kelas 1-4, kalau kelas 1 K13 kan IPA IPS nggak ada. Adanya IPAS. Oh, nggih. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk yang kurikulum Merdeka itu berarti nanti IPAS-nya itu kelas 1 juga ada IPAS, kelas 4 juga ada IPAS. Nggih, merujuk pada mata pembelajaran di tabel struktur kurikulum menika, Ibu. Nggih. Nah, alhamdulillah itu kan saya sudah menjadwalkan untuk pembuatan KOS itu kan nanti 4 Juli itu Mbak Ayu. Nggih. Itu biar kita itu segera untuk workshop, setelah workshop itu kita tidak tergesa-gesa untuk pembuatan kurikulum gitu, masalah seperti itu. Jadi kita kan walaupun libur, tapi kita kan tidak libur ini Mbak Ayu. Jadi masuk terus, kemudian 4 Juli pembuatan workshop itu kurikulum beserta nanti ada pengawas, ada korwil, juga tokoh masyarakat, komite yang kita undang, juga wali murid begitu. Nah, setelah itu kan ini kemarin saya juga musyawarah dengan teman-teman itu Mbak Ayu. Itu kan hubungannya setelah kurikulum Agustus itu kan ada lokakarya. Padahal bulan Agustus kan ada lokakarya 2 kali itu Mbak Ayu. 3 kali Bu. Yang satunya pengawas. Iya. Kalau jadwal kan 2 kali itu lokakarya itu kemarin lah. Teman-teman itu kan juga belum tahu apakah lokakarya itu apa. Kalau saya kan yang saya tahu karya itu apakah nanti, seperti workshop itu. Oke, nanti kalau lokakarya itu kalau tidak ada perubahan, Bapak Ibu hanya sebagai peserta, tidak penyelenggara. Nggih. Oh gitu. Jadi nanti secara daring lagi Mbak Ayu. Nah itu tergantung dinas sih Bu, nanti gimana anggarannya. Kalau sebelum-sebelumnya sih luring sih, jadi dikumpulkan gitu. Tapi kurang tahu ini nanti gimana BBGB datang. Jadi sekarang itu ada Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Nah, untuk program sekolah penggerak ini di bawah BBGB Jateng. Jadi Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Sejateng itu koordinasi terkait dengan PSP ini di bawah BBGB Jateng. Gitu. Oke, Bapak Ibu,
saya cukupkan. Monggo Bapak Ibu dapat melanjutkan. Kita kembali lagi hari Senin. Ngoten Bu Eko nggih. Sekedar belum di-unmute. Nggih, monggo Ibu. Sampun Ibu, Mbak Ayu sendiri sudah saya itu untuk kurikulum itu saya sudah tahu. Jadi ini bisa dilanjutkan Mbak Ayu, monggo. Nggih, selamat melanjutkan nggih Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Tadi kayaknya belum. Ini maaf Mbak Ayu, ini kan internetnya baru itu dibenahi. Nggih. Jadi secara langsung ini nggak bisa, jadi hanya pakai HP ini misalnya Mbak Ayu. Nggih, mboten napa-napa Ibu, pakai handphone mboten napa-napa. Nggih, pakai handphone mboten napa-napa. Ini saya ambil foto dulu. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Bapak Ibu, sampai jumpa hari Senin nggih. Terima kasih. Sami-sami, sehat selalu. Ini saya nggih, Zoom-nya nggih. Nggih, Mbak Ayu nggih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.